Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umrul Laskia dengan NIM 1807030003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi dalam memenuhi tugas ujian tengah semester. Jadi, pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara zona limnetik dan litoral pada danau secara karakteristik dan ekologi. Zona litoral adalah bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air yang sebagian daunnya muncul pada permukaan perairan. Kan ada yang di danau ada daun yang mengambang, daun rumput kayak rumput laut gitulah. Sedangkan zona limnetik adalah zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang dalam lah, zona yang agak dalam, lebih dalam daripada zona litoral. Dengan demikian, organisme-organisme yang ada di limnetik berbeda dengan organisme yang ada di zona litoral, karena perairan yang dangkal sama yang dalam itu berbeda organismenya. Kemudian nomor 2, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah hal tersebut mempengaruhi morfologi ikan? Tentu, karena perbedaan tempat yang di hulu itu kan pangkalnya sungai lah. Jenis-jenis ikan itu di situ berbeda dengan jenis-jenis ikan yang ada di badan sungai dan hilir sungai. Kemudian nomor 3, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadi eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Jadi, eutrosifikasi itu adalah suatu proses peningkatan konsentrasi nutrien. Penyebab dari eutrosifikasi nitrogen itu adalah adanya nitrogen dan fosfor di perairan yang ditandai dengan meningkatnya biomasa. Dengan adanya peningkatan biomasa alga dan bertambahnya nitrogen dan fosfor, maka eutrosifikasi itu digolongkan tempat yang berbahaya, yang tidak layak untuk dikunjungi, dan keindahan dari tempat perairan tersebut terancam. Kemudian ikan juga dapat menyebabkan kematian massal terhadap ikan dan berkurangnya keanekaragaman biota dasar dan hilangnya mata pencaharian para nelayan, baik itu nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Kemudian nomor 4, dampak apa yang ditimbulkan oleh pencemaran terhadap keanekaragaman ikan pada sungai dan danau? Kalau dibilang sekilas, pencemaran bagi danau itu lebih fatal. Kenapa? Karena di danau itu airnya dominan tidak mengalir, sedangkan sungai itu airnya mengalir. Akan tetapi pencemaran juga berdampak buruk bagi sungai dan danau, karena sampah seperti sampah plastik itu sangat mengancam organisme-organisme maupun ikan-ikan yang ada di sungai dan danau. Soal yang kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Benar, karena kita sebagai muslim harus peduli terhadap lingkungan, karena Allah sudah mempercayakannya kepada kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apakah kita akan menyia-nyiakan hal tersebut atau kesempatan yang diberikan oleh Allah? Allah telah mempercayakan kepada kita. Kita tidak harus menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.